Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini di video ini saya tidak akan bahas hunting bus atau trip report bus. Saya mau bahas terkait bus-bus atau perusahaan otobus mana aja yang pernah ngeline di Merak Raya atau menjadi tim Merak Raya. Artinya bus itu pernah ngeline dan off atau pamit undur diri dari jajaran tim Merak Raya. Untuk itu saksikan sampai tuntas. Di sini saya merangkum ada beberapa bus ya. Salah satunya bus Legend. Nah, rangkuman ini berasal dari keaktifan saya memulai video-video YouTube dari 2022. Jadi 2022 sampai sekarang. Kalau misalkan dari dulu banget mungkin banyak, tapi ini saya merangkumnya dari saya aktif di YouTube di 2022. Saksikan sampai tuntas. Gaspol. Number 1. Untuk yang pertama itu ada bus Pandawa 87. Kita tahu bahwasanya bus Pandawa 87 dulu pernah masuk menjadi tim Merak Raya dan meluncurkan bus tronton, yaitu Pandawa 87 Dewi Anjani dan Pandawa 87 Soeman. Pandawa 87 ini merupakan pemain Wonogiri, Merak Wonogiri terpremium di masanya ya, pas waktu itu di masanya. Dan fasilitas yang diberikan pun tidak main-main, kemudian kecepatan atau ketepatan waktu pun bagus dari yang saya lihat di YouTube. Akan tetapi minat masyarakat terhadap bus Pandawa 87 di Merak atau Wonogiri itu kurang. Terbukti ketika saya hunting itu penumpang jarang terisi full. Mungkin memang brandingnya kurang. Nah itu yang pertama, itu Pandawa 87. Kalau nggak salah dulu itu harga tiketnya 280 apa 270 gitu, kisaran itu, karena memang menganut solar cor juga. Number 2. Ya, yang kedua itu ada Pahala Kencana. Pahala Kencana itu hadir sebagai pemain legend ya sebenarnya. Dulu itu terkenal ada 3 rute dia di Merak Raya ini. Jogja via Magelang Bawen, terus Merak Madura, kemudian Merak Malang ya. Nah, yang paling yang tumbang awal itu rute Merak Jogja, kemudian Merak Madura, kemudian Merak Malang. Sayang sih ini perusahaan otobus legend termasuknya, tapi ya memang seperti itu, harus di reborn ulang atau di rebranding ulang untuk mengembalikan pelanggan sebelumnya atau mendapatkan penumpang baru, pelanggan baru. Number 3. Ya, di urutan nomor 3 ini ada Blue Star atau Blue Line, yang mana Blue Star ini tidak lama di jajaran tim Merak Raya ini ya. Jadi dia buka rute Merak Jogja via Klaten, hanya bertahan berapa bulan gitu, kalau nggak salah 3 bulan di Merak Raya, dan penumpangnya bukan tidak ada ya, penumpangnya sedikit, minim, akhirnya ditutuplah. Padahal kalau dibilang fasilitasnya ini bagus, mulai dari servis makan, kemudian seatnya cuma 30, busnya walaupun bukan baru tapi nyaman, 1626 juga gitu kan. Harga tiket juga bersaing karena memang 30 seat, kurang apa gitu.
Ya, tapi namanya perusahaan butuh kemajuan, akhirnya ya off. Number 4. Yang keempat di sini ada TVD ya. TVD termasuk pemain baru. Nah, dia barengan tuh sama Blue Land tadi. Jadi bukanya barengan tuh. Kalau nggak salah selang 2 minggu buka juga gitu kan TVD. Dan dia ini termasuk kursi paling sedikit di jalur di jalur Merak Jogja via Temanggung. Hanya 26 seat apa? Soalnya kan pakai gold class ya. Kalau nggak salah harga tiketnya itu 290 apa 300.000 gitu. Padahal penumpangnya bagus tapi tiba-tiba off gitu. Saya kurang paham kenapa. Penumpangnya bagus swear dibanding Blue Star ya. Penumpang TVD bagus gitu. Number 5. Di urutan kelima ini ada Mulyo Indah ya. Mulyo Indah ini melayani rute Merak Jogja via Klaten. Nah, dia sama tuh. Rutenya sama-sama yang Blue Land, Blue Star. Jadi dia saingannya sama itu gitu. Kemudian Mulyo Indah ini mengusung double leg race yang mana sangat nyaman sekali, dan Mulyo Indah ini hadir di Merak Raya ini melayani rute Merak Jogja via Klaten seperti yang saya katakan di awal. Tarifnya itu 280 karena seatnya hanya 28 seat dan double leg race. Padahal jika dilihat dari okupansi penumpang, Mulyo Indah ini lebih baik daripada Blue Star tadi gitu. Jadi Blue Star tuh dia buka rute tuh kayak gimana gitu ya. Pokoknya Mulyo Indah ini lebih baik atau lebih bagus okupansi penumpangnya dibanding Blue Star. Saya tidak paham mengapa Mulyo Indah ini ditutup rute Merak Jogja. Mungkin ada perhitungan lain atau memang dari timurnya penumpangnya sepi gitu. Tapi dari baratnya ngisi terus. Coba tulis di kolom komentar apa yang membuat Mulyo Indah ini tutup di rute Merak Jogja. Saya malah lebih prefer Mulyo Indah ini buka rute Merak Wonogiri sebagaimana rute dulu aslinya. Number 6. Yang keenam ini ada Gunung Harta ya, Gunung Harta Transport atau Gunung Harta Merah yang melayani rute Merak Jogja via Klaten. Nah, dia ini off karena menurut info penumpangnya baik dari barat maupun timur itu jarang full seat. Itu sih sebenarnya memang jika mau wani perih gitu, berani sakit ya harus seperti itu, karena memang penumpang di Merak Raya ini cari yang nyaman, kemudian yang paten. Gunung Harta Merah ini dia setiap hari tuh rolling terus, jadi tidak paten itu saja atau bis yang ini saja gitu, tidak. Nah, saya pernah naik Gunung Harta Merah ini pas waktu masih hijau. Silahkan ditonton saja itu. Nah, ini Mas Fuad yang saya pernah bareng sama Gunung Harta Ijo. Mobil ini udah 1626 space frame, tapi gen awal sih. Kemudian ya mungkin salah satunya alasan kenapa tidak bertahan lagi karena ya rolling terus gitu. Penumpang Merak Raya itu orang yang suka kenal krunya. Jadi udah kenal krunya ya enak gitu. Kalau Gunung Harta ini kan rolling terus, nggak paten. Mungkin itu kayaknya yang menyebabkan tutup atau menyebabkan penumpang tidak mau naik lagi. Number 7. Di nomor ketujuh ini ada pemain baru yang reputasinya cukup baik, tapi hanya bertahan berapa bulan gitu. Penumpang bagus, tiap hari okupansi setengah, bagus lah pokoknya. Tapi tiba-tiba off gitu. Sedangkan penumpang itu masih hype-nya. Pas waktu off juga, di hari off-nya itu
ada penumpang yang ingin naik Bima Sakti yang nggak mau naik yang lain ke Wonogiri, pengennya Bima Sakti ya, ternyata Bima Saktinya udah off gitu. Sangat disayangkan, tapi ya begitulah. Saya kurang tahu apa alasannya. Kalau di dalam dunia percintaan tuh seperti lagi sayang-sayangnya ditinggal pergi gitu. Nah, Bima Satya ini bagus, dia unitnya tidak rolling-rolling, jadi yang isi Nyinyo sama Santri Beling. Santri Beling, coba nanti saya cari ada nggak Santri Beling. Number 8. Ya, nomor ke-8 itu ada Mahardika. Mahardika ini sangat mengejutkan sekali menurut saya, karena dia kan penggantinya Bima Satya yang off. Jadi sebenarnya pas Bima Satya sebelum off juga Mahardika udah masuk, tapi beberapa bulan setelah Mahardika masuk, Bima Satyanya off. Nah, jadilah penggantinya Bima Satya kan, Mahardika ini. Mahardika ini bagus karena mengusung tema nyaman dan tidak telat lah ya, tidak telat, artinya tepat waktu. Nah, yang saya dapat infonya itu katanya pelayanan dari krunya kurang, pelayanan dari kru, kemudian sampai terminal Giri Adipura itu dioper katanya. Menurut info seperti itu. Jadi jika kalian punya informasi yang tidak sama dengan saya, boleh di komen. Yang saya pahami seperti itu ya. Nah, itu Mahardika. Untuk unit udah pasti air suspension, karena unitnya dari ex Krakatau Steel, ex bus karyawan, antar jemput karyawan, yang mana memakai sasis Hino RN 285 air suspension. Pasti nyaman, kursi juga tebal. Ya mungkin itulah salah satu alasan kenapa Mahardika off dan ditinggal penumpang. Karena yang saya tahu Wonogiri itu kru harus ramah. Salah satu bentuk pelayanannya adalah kru harus ramah gitu. Ya memang dunia di Wonogiri itu keras ya. Kita udah merangkum ini 3 bis off ya kan, Pandawa 87 off, Bima Satya off, Mahardika off. Emang harus getol kalau jadi tim Wonogiri Raya mah. Mungkin itulah beberapa perusahaan otobus yang off dari tim Merak Raya, jajaran Merak Raya. Untuk detailnya saya kurang paham, yang saya amati ya dari pengalaman saya hunting bis saja gitu ya. Jadi itulah yang menjadikan bus-bus di Merak Raya itu pada off. Sebenarnya mudah saja, di Merak Raya itu penumpang dikasih unit paten, kru ramah, insya Allah akan balik lagi, soalnya udah kenal sama penumpangnya. Banyak kan kayak gitu sih, yang pendatang-pendatang ini suka rolling-rolling, akhirnya ya gak disukai. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. See you next video, dan jangan lupa tonton video saya yang lainnya, and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.